Anak adalah perhiasan sekaligus ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Kahfi, "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya." Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tepat sekali. Anak adalah perhiasan kehidupan di dunia. Betapa jiwa kita merasa bahagia ketika menatap anak-anak. Dan hati pun merasa sangat senang tatkala bercanda maupun bermain dengan mereka. Namun waspadalah, karena di samping sebagai anugerah, anak juga merupakan fitnah ataupun cobaan dan ujian keimanan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Taghabun, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu 'indahu ajrun 'azim." Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Maka setelah kita memahami hal tersebut, jangan sampai kita terpedaya dengan kehadiran buah hati sehingga menjadi lalai dalam berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak, kehadirannya kadang menjadi seorang hamba bisa bersikap angkuh sehingga tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ia menjadi sombong serta berbangga diri karena anaknya, merasa paling tinggi derajatnya daripada orang lain. Ia telah takabur, bahkan merendahkan orang lain, berlaku aniaya, padahal sifat tersebut hanya akan mengantarkan dirinya ke jurang neraka. Simaklah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna fi qaryatin min nadirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'adzibin. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdiru walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribukum 'indana zulfa illa man amana wa 'amila salihan fa ulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima 'amilu wa hum fil ghurafati aminun." Dan di setiap kami mengutus seorang pemberi peringatan kepada suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, "Kami benar-benar mengingkari apa yang kamu sampaikan sebagai utusan." Dan mereka berkata, "Kami memiliki lebih banyak harta dan anak-anak daripada kamu, dan kami tidak akan diazab." Katakanlah, sesungguhnya Rabbku melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan bukanlah harta atau anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada kami, melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda atas apa yang mereka kerjakan, dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tertinggi itu dalam surga. Anak kerap kali mendorong ayah untuk menghalalkan usaha yang haram demi masa depan anak. Alasannya ia pun berusaha keras mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya dengan segala cara, sekalipun harus menzalimi yang lemah, memusuhi orang lain, juga memutuskan tali silaturahim antara kerabat dan teman. Anak ada kalanya membuat hamba menjadi kikir dan penakut. Saat ingin bersedekah, syaitan mempengaruhinya. Anakmu tadi meminta ini dan itu, maka demi anaknya ia urung menginfakkan hartanya di jalan Allah, padahal yang diminta anaknya bukanlah kebutuhan primer. Benarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal walada mabakhalatun majabanatun majahalatun mahzanatun." Sesungguhnya anak dapat menjadikan seseorang bakhil,
penakut, jahil dan bersedih. Ketika harus mengucapkan kalimat yang hak, kebenaran, ia berpikir dua kali. Tidak lain karena takut petaka akan menimpa diri dan anak kesayangannya. Maka ia memilih diam daripada menyampaikan kebenaran tersebut. Ketika anak jatuh sakit, rasa iba mendorong orang tua bertindak bodoh, melanggar syariat agama dengan ucapan maupun perbuatannya, menggugat takdir Allah dan tidak menerima ketetapan ilahi, hingga dia membawa anaknya ke dukun, padahal Nabi kita melarang perbuatan itu. Yang lebih parah lagi, seorang anak mendorong kedua orang tuanya pada kesesatan dan kekafiran. Wal'iyadu billah. Perhatikanlah orang yang telah tertipu disebabkan anak kandungnya sehingga tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Dia adalah orang kafir Makkah yang bernama Khalid bin Mughirah. Allah berkata tentangnya, "Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatamau an azid kalla innahu kana liayatina anida saurhiquhu sa'uda." Biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang yang aku sendiri telah menciptakannya, dan aku beri kekayaan yang melimpah dan anak-anak yang selalu bersamanya, dan aku beri kelapangan hidup seluas-luasnya, kemudian dia ingin sekali agar aku menambahnya. Tidak bisa. Sesungguhnya dia telah menentang ayat-ayat kami, yaitu Al-Quran. Aku akan membebaninya dengan pendakian yang memayahkan. Surah Al-Mudassir. Khalid adalah laki-laki yang dikaruniai anak-anak, dan Allah menjadikannya selalu bersama mereka. Ia tidak perlu pergi jauh dari mereka untuk mengisi rezeki. Bahkan seolah rezekilah yang menghampiri diri mereka. Anak-anak senantiasa berada di sisinya, menjadi hiburan baginya. Meski demikian, ia tidak mensyukuri nikmat Allah, bahkan nikmat tersebut dibalas dengan kekufuran. Akibatnya Allah berseru, "Sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadar lawahatul lil bashar." Kelak aku akan memasukkan ke dalam neraka Saqar, dan tahukah kamu apa neraka Saqar itu? Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan yang menghanguskan kulit manusia. Lalu bagaimana caranya agar kita terhindar dari fitnah atau cobaan terkait buah hati ini? Jawabannya sederhana, yakni jadikanlah cinta pertama kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Lantas jadikan manusia yang paling kita cintai adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertakwalah kepadanya dalam mengurus dan mendidik mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa di antara perkara yang dapat menghapuskan keburukan akibat godaan anak adalah mengerjakan sholat, berpuasa, bersedekah, dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Beliau bersabda, "Fitnatur rajuli fi ahli wa mali wa waladi wa jarihi tukaffiru as-salatu was-sadaqatu wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar." Gangguan menimpa seorang disebabkan keluarga, harta, anak, diri, dan tetangganya dapat dihapus oleh puasa, salat, sedekah, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Wallahul musta'an. Allah Maha mengetahui. Barakallahu fiikum.